Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar kali ini kita akan diskusi mengenai ekosistem lamun berdasarkan tugas telaah jurnal. Jadi mekanisme diskusi kelas A, 5 orang dari kelas A, diskusi kelas B 5 orang dari kelas B, kemudian untuk terakhir tanya jawab 3 pertanyaan untuk lebih cepat sesuai dengan waktu sebelum tugas. Ya, untuk lebih efisien, saya serahkan untuk kelas 5 pertama. Untuk satu orang pertama dari 5 orang untuk menjelaskan atau presentasi mengenai telaah jurnal ekosistem lamun. Silakan. Kiain dulu. Iya, silakan Ain. Tadi. Ada. Iya, ada. Ada Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Ain Martunangyo dari kelas A. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal tentang lamun, yaitu nama jurnal ini yaitu atau jenis jurnal ini yaitu Sapa Laut volume 4 nomor 2 halaman 69 sampai 77, di mana tahun penerbit ini 2019. Kemudian mempunyai EISSN dan judul jurnal ini laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup lamun hasil transpalasi di perairan Teluk Kediri. Dan nama penulis dari jurnal ini sendiri yaitu Andi Muhammad Syawal, Ira, dan Laode Alirman Afu. Dari jurnal ini saya lebih memperjelas di mana transpalasi lamun itu adalah memindahkan dan menanamnya kembali di tempat lain dengan cara mencabut kemudian dipindahkan ke tempat lain atau ke daerah lain dengan substrat yang sama pada habitat awalnya. Nah, di transplantasi ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki atau mengembalikan habitat lamun yang telah mengalami kerusakan pada kondisi awalnya. Nah, perairan Teluk Kediri ini merupakan suatu perairan yang tertutup yang terdiri atas Teluk Kediri bagian dalam dan bagian luar. Teluk Kendari sebagai salah satu wilayah pesisir memiliki, di mana dalam jurnal ini dijelaskan memiliki potensi sumber daya perairan dan fungsi pendukung kehidupan yang sangat penting. Nah, metode penelitian dalam jurnal ini yaitu di mana penulis memilih jenis lamun yang akan ditranspalasi dengan cara melihat terlebih dahulu jenis lamun yang dominan, yaitu di mana bisa ditemukan pada semua area, di mana area ini akan dilakukan pengambilan donor. Jenis lamun yang dipilih itu ada 2. Yang pertama Acoroides dan T. hemprisi. Nah, Acoroides ini adalah jenis lamun yang memiliki bentuk fisik paling besar dibanding spesies yang lain. Untuk metode analisis data sendiri, di mana analisis pertumbuhan lamun yang ditransplantasi ini dihitung dengan rumus yaitu
laju pertumbuhan sama dengan LT kurang LO per apa dulu ini yang segitiga? Apa dulu yang segitiga ini? Delta. Delta. Keterangannya itu di mana LO ini merupakan panjang daun pada pengukuran awal. Nanti setelah ini saya perlihatkan tabel mana yang akan dimasukkan dalam pengukuran lamun ini. Yang kedua, LT ini merupakan panjang daun lamun setelah pengukuran atau di sini kita kan melakukan beberapa pengukuran, nanti ada jelang waktu per pengukuran lamun yang kemudian delta T ini merupakan jelang waktu pengukuran. Nah, tingkat keberhasilan transplantasi ini sendiri di mana analisis data tingkat keberhasilan lamun berupa analisis komparatif. Nah, karena berupa analisis komparatif, untuk menghitung data setiap minggunya dilakukan pada metode transplantasi dihitung dengan rumus yang lain lagi, atau bisa dikatakan rumus ini menurun lagi ke rumus yang lain yang dimana KT, dimana di sini kita mencari KT. KT ini merupakan pertumbuhan lamun per hari, dimana KT ini menggunakan rumus untuk mendapatkan jumlah dari KT ini, dimana kita harus AT dikurangi BT bahagi T, dimana AT ini merupakan panjang total daun dari hari KT, panjang total awal daun lamun tersebut. Kemudian BT ini panjang total daun atas lubang penandan. Jadi setelah di lubang penandan dihitung lagi. Kemudian T ini interval waktu pengamatan atau berapa hari selang waktu pengamatan. Nah, di pembahasan ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan Teluk Kendari bagian dalam atau pada stasiun 1 ini, di mana tempat lamun transplantasi ini memiliki keberhasilan pertumbuhan yang rendah dibandingkan pada perairan Bung Kutuko. Hal ini mengapa demikian? Menunjukkan kondisi lingkungan yang tidak memiliki ekosistem lamun. Tingkat keberhasilan transplantasinya rendah. Kemudian laju pertumbuhan lamun transplantasi jenis Acoroides lebih tinggi daripada jenis lamun emprisi, Pak. Nah, saya akan perlihatkan tabelnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berbeda, di mana pada stasiun 1 ini perairan, di mana perairan ini keruh, pada Teluk Kendari ini perairan ini keruh, sedangkan pada stasiun 2 memiliki perairan yang jernih. Kemudian kedua, cahaya juga merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan produksi lamun. Di perairan yang keruh, hal ini mengganggu untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi Acoroides ini merupakan jenis lamun yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Nah, ini tabel laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup lamun. Nah, seperti yang kita lihat, saya kembalikan lagi ke rumus. LT ini panjang daun pada pengukuran awal ya. Jadi LT LO ini setelah pengukuran. Di sini kita bisa lihat. Nah, karena metode yang digunakan juga di sini, metode tempatnya ini ada dua, yaitu metode flux dan metode polybag. Nah, untuk LT per LO ini kita dari 0,48 ini setelah STK2 dia jadi 0,77. Nah, DP selang waktu dari hari ke-112 ini ke 119 ini ada 7 hari. Jadi itu yang akan dimasukkan ke rumus. Nah, kalau untuk analisis pertumbuhan daun lamun sendiri, di situ dijelaskan itu pada jurnal ini, di mana spasi pertumbuhan lamun space lubang lidia itu ada 10. Nah, untuk menghitungnya ini, kalau tidak salah, yang ST1 ini akan
dikurangi dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan hari yang ke-112. Pertumbuhan lamun dalam presentasi keberhasilan lamun, di mana pada bulan Februari 2019 menggunakan metode Flux dan Polybag adalah 100%. Ini Februari pada 2000. Kemudian nilai kelangsungan hidup yang diperoleh ini menunjukkan bahwa lamun transplantasi pada perairan Teluk Kendari ini sudah berhasil mengalami proses adaptasi terhadap habitat barunya. Nah, laju pertumbuhan transplantasi pada perairan Teluk Kendari ini masuk kategori berhasil karena bibit lamun ini dia kan dia punya wilayah itu kan tidak mendukung air keruh, akan tetapi dikatakan berhasil ini karena lamun ini bertahan hidup, berhasil tumbuh pada daerah yang tidak baik, meski pada awalnya itu pada awal proses itu mengalami adaptasi yang berfluktuasi. Nah, ini tabel 3. Di sini parameter lingkungan perairan Teluk Kendari. Di sini kita bisa lihat apa yang menjadi masalah, mengapa dikatakan bahwa Teluk Kendari ini mempunyai masalah yang cukup mengganggu dalam proses transplantasi lamun, yaitu di mana salinitas air sendiri dia ada 35. Nah, untuk pH sendiri untuk salinitas air sendiri dia sama dengan di stasiun 2 di daerah lain, akan tetapi untuk pH sendiri ini di stasiun 1 ini pH airnya ini 6. Kemudian di stasiun 1 lagi dia suhunya ini 30 derajat Celcius, sedangkan substratnya ini berlumpur. Kemudian kedalaman perairan, lagi jadi 220 cm. Kemudian kecerahan, kecerahan ini hanya 85%, sedangkan pada stasiun 2 di situ mencapai 100%. Nah, untuk kedalaman sendiri pada stasiun 2 ini sendiri hanya 180. Untuk nitratnya ini dapat kita lihat kalau nitrat pada stasiun 1 ini lebih besar dibandingkan nitrat pada stasiun 2. Nah, kesimpulannya laju pertumbuhan lamun hasil transplantasi tertinggi pada stasiun 1 ini dengan jenis lamun Acoroides dengan metode Polybag sebesar rata-rata 1,25 mm dan tingkat laju pertumbuhan lamun hasil transplantasi terendah berada pada stasiun 2 dengan jenis T. hempricki dengan metode Flux sebesar rata-rata 0,20 mm. Tingkat keberhasilan lamun transplantasi tertinggi berada pada stasiun 2, yaitu perairan yang memiliki lamun dengan jenis Acoroides yang menggunakan metode Polybag sebesar 68%, dan tingkat keberhasilan lamun transplantasi terendah berada pada stasiun 1 dengan jenis lamun Acoroides yang menggunakan metode Flux sebesar 16%. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, saya menyimpulkan sendiri bahwa tidak hanya kondisi daerah yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan suatu lamun, akan tetapi juga jenis lamun itu sendiri, lamun mana yang bisa bertahan pada daerah tertentu. Contohnya pada lamun Acoroides, di mana dia ini lebih mampu bertahan walaupun di tingkat kedalaman air yang cukup dalam di 220 dibandingkan pada stasiun 2 yang 180, dan dia ini mampu bertahan dari air yang keruh. Mungkin itu presentasi lamun dari saya. Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk presentasi orang kedua.
Masih kelas A, Farid. Iya. Silakan untuk kelas A, orang kedua presentasi. Ya, Ira ya. So ada. Ada. Sudah. Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira akan mempresentasikan hasil telah jurnal saya yang berjudul Hubungan Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan Bulu Babi Esinoidea di Pantai Pancuran Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara. Untuk biografi penulis sendiri itu ada Pak Rudi Sulistiawan, Pak Anhar Solihin, dan Pak Arif Rahman, yang dimana jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019 dengan nama Journal of Macquarie volume 8 nomor 1. Langsung saja ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam jurnal ini ialah terkait dengan hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan bulu babi di perairan pesisir, itu erat hubungannya dengan rantai makanan. Tetapi kondisi tersebut seringkali perairan. Sebelumnya bisa di zoom. Ini kasih ini. Oh kasih iya. Apa? Kasih miring HP. Kasih rotasi. Ya, rotasi. Sudah? Ya. Oke, saya ulangi. Jadi latar belakang masalah dalam Oke, sota lalu tajum. Udah. Oke. Ya, Boleh. masalah dalam jurnal ini ialah terkait dengan hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan bulu babi di perairan pesisir, itu erat hubungannya dengan rantai makanan. Tetapi kondisi tersebut seringkali berbeda di perairan. Bulu babi banyak ditemukan di padang lamun dengan kerapatan lamun yang jarang. Kelimpahan bulu babi yang tinggi itu cenderung dijumpai pada area dengan kerapatan lamun yang lebih rendah. Sehingga berdasarkan permasalahan ini, peneliti merasa untuk perlu melakukan penelitian mengenai hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan bulu babi di Pantai Pancuran Karimun Jawa, Jepara. Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan, maka dapat kita ketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerapatan dan komposisi lamun, mengetahui kelimpahan bulu babi Esinoidea, dan mengetahui hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan bulu babi di Pantai Pancuran Karimun Jawa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018 di Pantai Pancuran Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara. Metode yang digunakan dalam menentukan lokasi pengambilan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. Adapun metode purposive sampling yaitu metode penentuan lokasi sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Pengambilan jenis dan jumlah tegakan lamun dilakukan sebanyak 3 kali ulangan setiap stasiun. Setiap ulangan dilakukan sebanyak 25 kali dengan meletakkan kuadran transek berukuran 1 kali 1 meter, sehingga didapatkan total luasan lamun 75 meter persegi. Lamun diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi lamun. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Untuk hasil sendiri diberikan beberapa poin. Yang pertama, itu kelimpahan jenis kerapatan jenis lamun yang dihitung untuk mengetahui jumlah individu suatu spesies lamun terhadap satuan luas yang diamati dengan menggunakan rumus DI sama dengan NI per A. Mana DI merupakan jumlah individu tegakan K1 per satuan luas dengan satuan IND per meter persegi. NI adalah jumlah individu tegakan KI dalam transek kuadran. A sama dengan luas transek meter persegi. Kemudian kedua ada
Kerapatan relatif. Kerapatan relatif ini dihitung untuk menentukan jumlah individu suatu spesies lamun terhadap jumlah total individu yang terdapat di lokasi sampling. Digunakan kerapatan relatif RDI dengan rumus RDI sama dengan NI per N kali 100%, di mana RDI sama dengan kerapatan relatif, N sama dengan jumlah seluruh individu. Kemudian yang ketiga, indeks keanekaragaman. Keanekaragaman jenis lamun ini dihitung menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Weaver, yaitu H aksen sama dengan sigma PI log PI, di mana H aksen sama dengan indeks keanekaragaman, PI sama dengan jumlah individu I dari total individu. Dengan ketentuan yaitu H aksen, jika H aksen kecil dari 1, maka keanekaragaman tergolong rendah. Jika H aksen besar dari 1 kecil dari 3, maka keanekaragaman tergolong sedang. Sedangkan jika H aksen lebih dari 3, keanekaragaman tergolong tinggi. Kemudian yang keempat, indeks keseragaman. Nah, indeks keseragaman jenis dihitung dengan menggunakan rumus Evans, yaitu E sama dengan H aksen per H sama dengan indeks keanekaragaman, H-max sama dengan LNS atau jumlah spesies lamun yang ditemukan. Nah, indeks keseragaman berkisar antara 0 sampai 1 dengan kategori, yaitu jika E besar sama dengan 0, kecil sama dengan 0,4, maka keseragaman tergolong rendah. Jika E besar sama dengan 0,4, kecil sama dengan 0,6, keseragaman tergolong sedang. Dan jika E besar sama dengan 0,6 dan kecil sama dengan 1, maka keseragaman tergolong tinggi. Yang kelima ada indeks dominansi. Indeks dominansi diperlukan untuk menentukan spesies lamun dan bulu babi yang dominan pada suatu kawasan tertentu. Indeks dominansi itu berbanding terbalik dengan indeks keanekaragaman yang telah dipaparkan tadi. Nah, indeks dominansi itu dihitung dengan menggunakan rumus Krebs, yaitu D sama dengan sigma NI sama dengan 1 kali PI pangkat 2, di mana D sama dengan indeks dominansi dan PI sama dengan peluang spesies I dari total spesies. Kemudian untuk analisis regresi. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan bulu babi atau Echinoidea di pantai Pancuran Karimun Jawa. Analisis regresi ini menggunakan program Microsoft Excel. Nah, Sujana pada tahun 2005 menyatakan bahwa data yang terdiri dari 2 atau lebih variabel untuk lebih dipahami adanya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan untuk menggambarkan bentuk hubungan atau pola maupun grafik, persamaan regresi menggunakan persamaan polinomial, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX tambah CX 2, di mana Y sama dengan variabel bebas, yaitu variabel bebas yang dimaksud ini adalah kelimpahan bulu babi, X sama dengan variabel terikat. Variabel terikat di sini adalah kerapatan lamun, A itu konstan, BC sama dengan koefisien. Menurut Sugiono 2007 dalam Ristian 2014, hubungan keeratan antar variabel dapat dilihat dari nilai R. Besaran dari R dapat bernilai positif maupun negatif antara min 1 sampai 1. Yang dapat dijelaskan yang pertama, 0,00 sampai 0,199 itu tergolong rendah, 0,20 sampai 0,399 itu tergolong rendah. Maksud saya yang pertama 0,00 sampai 0,199 itu tergolong sangat rendah. Yang kedua 0,20 sampai 0,399 itu tergolong rendah, 0,60 sampai 0,799 tergolong kuat, dan 0,80 sampai 1,00 itu tergolong sangat kuat. Nilai korelasi atau R berkisar antara min 1 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel itu semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Besaran R akan selalu bernilai positif untuk lebih dari dua variabel. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, di mana X naik maka Y pun naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, di mana jika X naik maka Y turun. Hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan bulu babi itu erat hubungannya makan tumbuhan lamun dan alga di perairan. Habitat bulu babi sendiri ada yang berada di padang lamun dan ada juga yang berada di terumbu karang.
Menurut Ajis 1994 bahwa kelompok bulu babi herbivora terutama dari marga Trypneustes, Temnopleurus dinadema, Echinotris, Toxoneustes, dan Mespilia biasa dijumpai di daerah pertumbuhan alga atau ekosistem terumbu karang. Bulu babi marga Trypneustes, Litecinus, dan Temnopleurus lebih sering dijumpai di padang lamun dibandingkan di daerah terumbu karang. Diadema setosum merupakan salah satu jenis bulu babi yang banyak dijumpai keberadaannya di pantai Karimun Jawa. Menurut Tamrin dalam Suryati dan Ruhani 2014 bahwa jenis bulu babi yang banyak ditemukan di wilayah ekosistem terumbu karang adalah spesies D. setosum. Bulu babi D. setosum hidup di daerah pantai yang berbatu dan daerah terumbu karang yang tersebar di wilayah Indo-Pasifik. Menurut penelitian Tamrin 2011 bahwa bulu babi D. setosum itu rata-rata hidup soliter dan sebagian berkoloni, serta hidup di dalam perairan dengan substrat berupa bebatuan, terumbu karang, dan pasir, serta karang mati dengan berbeda-beda jumlahnya. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil penelitian, yaitu lamun yang didapatkan di pantai Pancuran itu sebanyak 4 jenis, yaitu T. hemprinci, E. achoroides, C. cerulata, dan C. rotundata. Jumlah tegakan lamun yang didapatkan pada kerapatan lamun di stasiun A yaitu sebanyak 320 individu per meter persegi, stasiun B sebanyak 179 individu per meter persegi, dan stasiun C sebanyak 79 individu per meter persegi. Spesies bulu babi atau Echinoidea yang didapatkan di pantai Pancuran hanya satu spesies, yaitu D. setosum. Kelimpahan bulu babi yang didapatkan di kerapatan Lamun stasiun A sebanyak 124 individu per 75 meter persegi, stasiun B sebanyak 144 individu per 75 meter persegi, dan stasiun C didapatkan sebanyak 204 individu per 75 meter persegi. Hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan bulu babi itu ternyata berdasarkan hasil penelitian itu memiliki hubungan yang sangat tinggi dengan nilai korelasi R sama dengan 0,840 yang artinya pada kerapatan lamun yang tinggi ditemukan kelimpahan bulu babi yang rendah. Baik, mungkin hanya itu presentasi telah jurnal dari saya. Sekian, terima kasih. Iya, itu presentasi orang kedua dari kelas A. Untuk presentasi selanjutnya dari kelas A orang ketiga, dipersilakan. Zahra. Iya. Zahra. So, ada muncul. Foto? Foto apa? Belum ada, Belum ada. So, ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Farid. Ya, silakan. So, muncul. Belum ada, Zahra. Bisa? Boleh kasih satu orang dulu, soalnya masih mau ganti jaringan. Oh iya. Pindah. Iya, tunggu.
Suara? Sudah. Yes, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finarti Mustafa akan mempresentasikan hasil telah jurnal saya yang berjudul Evaluasi Status dan Konservasi Padang Lamun di Pesisir Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan penulisnya itu Idam Farida. Jurnal ini membahas tentang status dan konservasi di wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai fungsi sebagai daerah rekreasi dan konservasi. Oleh karena itu, daerah pesisir Kabupaten Garut selalu bersentuhan dengan aktivitas manusia. Akibat kegiatan manusia tersebut, potensi kerusakan alam, salah satunya padang lamun, dapat terjadi sebagai hasil kegiatan manusia di daerah pesisir. Secara ekologis, padang lamun memiliki fungsi penting, yaitu merupakan ekosistem yang memiliki produktivitas organik yang tinggi, dengan keanekaragaman biota yang cukup tinggi dan merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme laut. Konservasi padang lamun ini memiliki peran penting untuk keberlanjutan sumber daya laut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi status padang lamun dan merekomendasikan upaya konservasi padang lamun di pesisir Kabupaten Garut. Selanjutnya, metode penelitian. Di Kabupaten Garut terdapat padang lamun di 3 kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Cibalong, Kecamatan Pamungpek, dan Kecamatan Cikelet. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan analisis status melalui sampling di lapangan. Pengukuran padang lamun dilakukan di 3 kecamatan pesisir Kabupaten Garut tersebut. Metode pengukuran padang lamun yang digunakan adalah metode transect dan petak contoh atau transect plot. Kemudian metode transect dan petak contoh ini adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu komunitas dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Untuk mengetahui luas area penutupan jenis lamun tertentu dibandingkan dengan luas total area penutupan untuk seluruh jenis lamun, digunakan metode Saito dan Adobe. Adapun penghitungan penutupan jenis lamun tertentu pada masing-masing petak dilakukan dengan menggunakan rumus C sama dengan sigma dalam kurung MI kali FI per sigma F, di mana C sama dengan presentasi penutupan jenis lamun I. Kemudian MI adalah persentase titik tengah dari kelas kehadiran jenis lamun I, dan F adalah banyaknya subpetak di mana kelas kehadiran jenis lamun I sama. Selanjutnya, di sini ada tabel status padang lamun di Kabupaten Garut. Itu didapatkan 2 jenis lamun. Untuk Kecamatan Cibalong itu ada nama jenis lamunnya Halodul SP. Presentasi penutupan jenis lamunnya 32,4% dengan kategori rusak. Dan yang kedua Thalassia SP. Presentasi penutupan jenis lamunnya yaitu 24,6, sama juga dengan kategori rusak. Kemudian yang kedua ada Pamungpuk dengan nama jenis lamun Halodul SP. Presentasinya itu 34,2% dengan kategori rusak. Dan Thalassia SP 47,5%
sama juga dengan kategori rusak. Yang terakhir itu Kecamatan Cikelet, ada Halodo SP juga, presentasinya 34,2% dengan kategori rusak, dan Talasi SP presentasinya 47,5% sama dengan kategori rusak. Pada lokasi penelitian ini terdapat pelabuhan, sungai, penduduk, dan aktivitas penduduk yang dapat mempengaruhi kerusakan lamun. Aktivitas penduduk sekitar lokasi kegiatan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kerusakan lamun. Aktivitas penduduk di darat menghasilkan limbah cair maupun padat yang terbawa sungai menuju muara dan pesisir. Sementara aktivitas penduduk di pesisir dapat secara langsung mempengaruhi kerusakan lamun. Mengingat bahwa ekosistem padang lamun memiliki peranan dan fungsi ekologis sangat penting, maka perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan melindunginya serta perlunya pengelolaan sumber daya lamun yang berwawasan lingkungan. Rekomendasi upaya konservasi padang lamun di pesisir Kabupaten Garut ini meliputi yang pertama, inventarisasi potensi sumber daya pesisir secara menyeluruh. Yang kedua, penanganan kerusakan padang lamun melalui pengembangan kebijakan. Yang ketiga, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Garut. Dan yang keempat, rehabilitasi kerusakan dan pengelolaan padang lamun. Inventarisasi sumber daya dan pantai diharapkan dapat memberikan sejumlah informasi dasar yang berguna untuk proses penataan dan pengelolaan kawasan pantai dan pesisir sebagai bagian dari pengelolaan kawasan pantai secara terpadu. Kesimpulannya, di Kabupaten Garut terdapat padang lamun di 3 kecamatan pesisir, dan jenis lamun yang ditemukan di 3 kecamatan tersebut yaitu Halodol SP dan Talasi SP. Kondisi lamun yang ditemukan di 3 kecamatan tersebut dalam kategori rusak dan sama dengan rekomendasi upaya konservasi padang lamun di pesisir Kabupaten Garut seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian untuk jurnal yang saya telah ini lebih mengarah ke ekologi karena metode dan rumus yang sudah ada tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dilanjutkan untuk orang kelima dari kelas A. Sebelumnya tanya dulu jarak kalau sudah bisa. Karman dulu, Karman. Oh, oke. Ya, habis itu saya. Sudah ada? Sudah ada. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal saya mengenai lamun. Nah, mungkin dalam telaah jurnal saya ini yang akan saya jelaskan mengenai tentang bagaimana cara pengambilan sampel lamun, kemudian pengukuran dan metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini. Nah, kita masuk saja. Yang pertama ini ada identitas jurnal, di mana jenis jurnal ini Buletin Oceanografi Marina, volume 8, nomor 2, kemudian jurnal yang diterbitkan ini pada tahun 2019, EISN 2550 0015. Kemudian di sini ada penulis, ada kemudian Nur Taufik SPJ dan Ita Riniasi. Nah, judul jurnal yang akan saya presentasikan ini mengenai potensi penyimpanan karbon pada lamun spesies Pseudomodosea cerulata dan Enhalus
akroides di perairan Jepara. Nah, langsung saja kita masuk pada metode penelitian. Seperti yang kita ketahui kan lamun itu terdapat di pesisir pantai. Nah, materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel lamun Enhalus acroides dan Chiomodacea cerulata yang ditemukan di Teluk Awor, Jepara. Nah, penelitian ini dilakukan pada Desember 2018. Dilakukan di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang, di laboratorium mereka. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana pengambilan data lamun. Di sini pengambilannya yang pertama dilakukan yaitu penentuan titik sampling lamun dengan menggunakan purposive sampling method, di mana penelitian terbagi dalam 3 stasiun, yaitu stasiun 1, seperti yang kita lihat di sini ada bujur timur dan bujur yang ada di secara geografis. Di sini ada stasiun 1, stasiun 2 dan yang terakhir stasiun 3. Nah, ada juga stasiun. Nah, setiap stasiun akan terbagi menjadi 3 substasiun dengan jarak antara substasiun adalah 50 meter. Metode yang digunakan untuk pengambilan data lamun menggunakan metode line transect dengan mempergunakan kuadran ukuran 50 cm x 50 cm. Nah, metode yang digunakan adalah metode yang dilakukan oleh Rahmawati et al. Masing-masing substasiun ini ditarik garis transek sepanjang 100 meter tegak lurus garis pantai ke arah laut. Dengan setiap 10 meter ditetapkan masing-masing satu transek kuadran. Nah, pengamatan dilakukan langsung di lapangan terhadap identifikasi spesies lamun. Kondisi perairan yang diukur secara ini meliputi suhu, kemudian salinitas, ada pH, kemudian kecerahan, kedalaman substrat dan pada yang dilakukan pada setiap stasiun. Kemudian di sini ada pengambilan sampel lamun. Pengambilan sampel lamun dilakukan dengan cara mencuplik lamun sampai pada kedalaman penetrasi yang terdapat pada setiap transek. Pengambilan sampel lamun dilakukan 3 kali pengulangan pada Enhalus acroides dan 6 kali pengulangan pada Chiomodacea cerulata pada titik 0 meter, 50 meter, dan 100 meter. Nah, di sini ada pengukuran biomassa dan karbon lamun. Bagaimana pengukuran biomassa tersebut? Nah, nilai biomassa lamun diperoleh dari berat kering lamun dikalikan kerapatan lamun. Kerapatan lamun dinyatakan sebagai jumlah individu persatuan luas yang dinyatakan dalam satuan meter persegi dengan perhitungan seperti yang ada di bawah ini. Yang dimana K adalah kerapatan jenis, tegakan meter per kuadrat. Kemudian di sini ada konstantanya untuk konversi 50 kali 50 cm persegi ke 1 meter persegi. Kemudian perhitungan penutupan jenis lamun pada tiap petak digunakan rumus sebagai berikut, di mana persen cover jumlah persen cover sama dengan jumlah persen cover 4 kotak dikali 100 dibagi 4. Kemudian sampel lamun dipisahkan menurut organnya, yaitu akar, rizoma, dan daun. Kemudian dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan ditimbang berat basahnya. Sampel lamun diukur berat basah dan berat keringnya, maka didapatkan nilai biomassa pada setiap jaringan yang dihitung dengan rumus Duarte. Nah, ini yang dikatakan rumus Duarte. Nah, perhitungan kandungan karbon sampel lamun yang termasuk daun, rizoma, dan akar dianalisis dengan menggunakan metode penggabungan atau loss on ignition atau LOI yang dihitung dengan persamaan Ehrlich. Bahan organik dihitung dengan metode penggabungan yaitu pengurangan berat saat penggabungan oleh Ehrlich. Nilai kandungan karbon jaringan lamun dihitung dengan persamaan Ehrlich. Perhitungan kandungan karbon ini hanya pada titik transek pada titik tengah atau titik 50 meter saja dari masing-masing garis transek. Kemudian dikonversi dengan nilai biomassa di setiap titik 0 meter dan titik 100 meter dari masing-masing garis transek. Kemudian hasil konversi ke karbon keseluruhan kemudian rata-rata dengan satuan GC
per meter persegi dan dikalikan dengan luasan lamun di suatu lokasi. Nah, di sini ada perhitungan total stok lamun, perhitungan total stok karbon lamun, di mana total stok karbon lamun dihitung dengan menggunakan rumus menurut Sulaiman et al. Di mana CT sama dengan sigma Li kali Ci, di mana CT adalah karbon total, dan Li di sini adalah luas, kemudian pada lamun kadikur kelas 1 meter persegi, Ci sama dengan rata-rata. Stok karbon lamun kategori kelas I GC per meter persegi. Nah, di mana saya mendapatkan kesimpulan dari jurnal yang saya telah penelitian ini memberikan informasi bahwa biomasa dan morfologi spesies menentukan nilai stok karbon. Hal ini ditunjukkan dengan nilai biomasa dan cadangan karbon Enhalus acrodies yang lebih besar daripada Chimodacea cerulata. Nah, nilai biomasa bahwa substrat yang lebih besar daripada biomasa atau substrat juga sebanding dengan nilai stok karbonnya, di mana estimasi stok karbon di teluk aur jenis lamun Enhalus stok karbon di teluk lamun estimasi stok karbon di teluk aur jenis lamun Enhalus acrodies lebih tinggi, yaitu 1,07 ton per hektoar karbon dibandingkan dengan jenis Chimodacea cerulata, yaitu 0,64 ton per hektoar karbon. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan mengenai telaah karbon saya yang berjudul seperti yang kita lihat, di mana judulnya potensi penyimpanan karbon pada lamun spesies Chimodacea cerulata dan Enhalus acrodies di perairan Jepara. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Karmen. Untuk selanjutnya, satu orang yang terlewati tadi, Zahra, sudah bisa untuk presentasi sekarang? Iya, bisa. Oh ya, silakan. Maaf sebelumnya tadi file ada bermasalah. Jadi ada ini ulang. Ada? Ada saya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Indonesia Lamun, yaitu di mana identitas jurnal yang pertama, judul jurnal yaitu Nilai Ekonomi Ekosistem Lamun di Kota Bontang, volume 14, nomor 3, dan tahun publikasi November tahun 2018, dan memiliki ISSN 228 dan 236. Kemudian nama penulisnya ada Nurul Ovia Oktawati, Erwan Sulistianto, Wahyu Fahrizal, dan Freddy Marianto. Nah, dalam pendahuluan jurnal ini di mana ekosistem lamun selain manfaat ekonomisnya, yaitu yang pertama itu sebagai sumber utama produktivitas primer, yang kedua sumber makanan bagi organisme dalam bentuk detritus, yang ketiga penstabilan dasar perairan dengan sistem perakarannya yang dapat menangkap sedimen atau trapping sedimen, yang keempat yaitu tempat berlindung bagi biota laut, yang kelima tempat berkembang biakan spawning ground, pengasuhan atau nursery ground, serta sumber makanan feeding ground bagi biota-biota perairan laut. Dan yang keenam yaitu pelindung pantai dengan cara meredam arus. Kemudian yang ketujuh yaitu menghasilkan oksigen dan mereduksi CO2 di dasar perairan. Kemudian tujuan penelitian dari artikel ini
yaitu yang pertama mengidentifikasi bentuk pemanfaatan dari ekosistem lamun. Kedua, mengetahui nilai ekosistem lamun melalui proposition sampling merupakan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode analis data itu menggunakan nilai manfaat langsung atau direct use value, nilai manfaat tidak langsung indirect use value, dan nilai manfaat pilihan atau option value. Nah, yang pertama di sini nilai manfaat langsung, yaitu pengukuran manfaat langsung ini dilakukan pendekatan nilai pasar untuk mengkuantifikasi harga berbagai komoditas yang dapat dipasarkan, di mana dengan rumus ML sama dengan ML1 ditambah ML2 dan ML3. Kemudian ditambahkan MLN, di mana ML1 dan MLN tersebut yaitu manfaat langsung hasil perikanan. Nah, yang kedua yaitu nilai manfaat tidak langsung, di mana pengertiannya itu yaitu output atau barang dan jasa yang ada karena keberadaan ekosistem padang lamun yang tidak secara langsung dapat diambil dari sumber daya alam tersebut, misalnya tempat pemijahan ikan, pembesaran, mencari makan, peredam ombak, dan lain-lain. Nilai ini dihitung dengan substitusi fungsi tiap variabel fungsi tersebut, atau biasa juga disebut dengan metode pendekatan biaya pencegahan. Kemudian ada nilai manfaat pilihan, di mana yaitu nilai ekonomi yang diperoleh dari potensi pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dari sumber daya. Dalam hal ini untuk padang lamun menggunakan metode benefit transfer, yaitu dengan cara menilai perkiraan benefit dari tempat lain, lalu benefit ini ditransfer untuk memperoleh perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan. Dengan rumus ME N sigma I sama dengan 1,2,3, kemudian ME I per N, di mana MEI tersebut yaitu manfaat ekosistem dari responden. Kemudian N yaitu jumlah responden, di mana nilai total ekonomi atau total economic value diperoleh dengan rumus berikut. Net sama dengan ML tambah MTL ditambah MP dan ME, di mana net itu adalah nilai ekonomi total dalam kurung TEV, kemudian ML nilai manfaat langsung dalam kurung DUV, kemudian MTL nilai manfaat tidak langsung atau IUV, kemudian MP nilai manfaat pilihan atau OV, dan ME nilai manfaat keberadaan atau XF. Nah, dalam hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa nilai manfaat tidak langsung proporsi nilai tertinggi dibandingkan dengan manfaat lainnya. Nilai manfaat tidak langsung memiliki nilai persentase sebesar 95,66% dengan nilai sebesar 7.411.679.564 rupiah per tahun. Dan di sini saya menyimpulkan yang pertama, hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya lamun di Kota Bontang meliputi kegiatan penangkapan hasil perikanan berupa ikan bawis, baronang, ketambak, dan cumi-cumi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk 5 orang dari kelas A presentasi mengenai ekosistem ataupun TLA ekosistem lamun. Selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi dari kelas B. Ya, silakan 5 orang teratas tadi yang sudah list dalam chatroom. Pertama Anissa Fadila, silakan. Iya, tunggu chatting. Sudah ada? Ada, sudah ada.
Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Simpanan Karbon pada Ekosistem Padang Lamun di Perairan Jepara, di mana penelitinya sendiri ada Raka Pramulo Sopianto, Hadi Endrawati, dan Retno Hartati. Adapun hasil analisis jurnal pada kali ini yakni salah satu peran utama lamun adalah sebagai penyimpan karbon dengan karakteristik uniknya. Lamun memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengakumulasi karbon karena waktu pergantian komponennya yang relatif lambat dan lama. Selain itu, lamun dapat menimbun kelebihan produksi karbon di dalam sedimen yang tersimpan dalam kurun waktu ribuan tahun, misalnya oleh jenis Posidonia oceanica, sehingga peran lamun sebagai penyimpan karbon secara proporsional menjadi lebih signifikan dan menjadikan lamun sebagai salah satu ekosistem dengan karbon terkaya di biosfer. Adapun perhitungan dalam simpanan karbon ini diantaranya dapat menghitung kerapatan populasi lamun yang ada di perairan ujung piring Jepara digunakan rumus D sama dengan N per A, di mana D merupakan kerapatan populasi, sedangkan N merupakan jumlah individu, kemudian A merupakan luas daerah pengamatan. Kemudian penghitungan presentasi penutupan lamun masing-masing spesies di dalam transek kuadran berukuran 1 meter kali 1 meter diberi skor sebagai berikut. Digunakan rumus C sama dengan sigma MI kali FI per sigma F, di mana C merupakan presentasi penutupan lamun, M merupakan presentasi nilai tengah kelas I, dan V sendiri merupakan frekuensi I, dan F merupakan frekuensi. Nah, nilai indeks keanekaragaman dengan kriteria sebagai berikut. Jika H-aksen lebih kecil 1 menggambarkan sebaran individu tidak merata atau keanekaragamannya rendah. Kemudian jika H-aksen lebih kecil 1, lebih besar 3,0, keragaman sedang. Jika H-aksen lebih besar sama dengan 3,0, maka keragamannya tinggi. Kemudian biomasa pertegakan lamun dapat diketahui dengan membagi berat total kering setiap sampel dengan jumlah tegakannya yang dicuplik dan dikalikan dengan jumlah tunas atau 1 meter persegi. Hubungan antara kerapatan dan biomasa lamun digunakan untuk memprediksi biomasa lamun pada semua titik sampling kepadatan. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung biomasa sebagai berikut. B sama dengan W kali D, di mana B merupakan biomasa lamun, W merupakan berat kering sebuah tunas dalam gram, dan D merupakan kepadatan lamun. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung kandungan karbon jaringan lamun dengan metode pengabuan sebagai berikut. Kadar abu sama dengan C kurang A per B kurang A dikali 100%, di mana A merupakan berat cawan, B merupakan berat cawan ditambah dengan berat kering jaringan lamun, C sendiri merupakan berat cawan tambah berat abu jaringan lamun. Nah, bahan organik dihitung dengan metode pengabuan ini dapat ditentukan dengan menghitung pengurangan berat saat pengabuan, yaitu sebagai berikut. Di mana kadar bahan organik dapat kita ketahui dari B kurang A, kemudian dikurang C kurang A, dibagi B kurang A dikali 100%. Nah, setelah mengetahui kadar bahan organik, dilakukan penghitungan kandungan karbon jaringan lamun dengan metode pengabuan, yaitu sebagai berikut. Kandungan karbon sama dengan kadar bahan organik dibagi 1,724, di mana 1,724 ini merupakan konstanta nilai bahan organik. Nah, perhitungan total stok karbon lamun di lokasi penelitian dianalisis dengan menggunakan konversi data biomasa menjadi kandungan karbon yang didapatkan pada awal penelitian. Data hasil konversi ke karbon keseluruhan kemudian dirata-rata dengan G, C sama dengan meter persegi. Setelah mendapatkan nilai rata-rata karbon per meter persegi, kemudian dikalikan dengan luas lamun yang ada di lokasi penelitian. Total stok karbon lamun dihitung dengan menggunakan rumus menurut Sulaiman sebagai berikut. CT merupakan sigma LI kali CI, di mana CT merupakan karbon total, kemudian LI merupakan luas padang lamun kategori kelas 1, kemudian CI merupakan rata-rata stok karbon lamun kategori kelas 1. Adapun hasil dan pembahasan dari artikel ini, di mana ekosistem lamun di perairan Bandengan ini memiliki 5 jenis lamun, yaitu Cymodocea cerulate, Cymodocea rotundata, Thalassia hemprina,
hemprisi, Enhalus acoroides, Halodule uninervis, sedangkan di perairan Teluk Aur terdapat 5 jenis lamun yaitu Cimodocea rotundata, Cimodocea cerulata, Thalassia hemprisi, Enhalus acoroides, Syringodium isoetifolium. Hasil juga menunjukkan bahwa Cimodocea cerulata dan Thalassia hemprisi merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di kedua lokasi. Nah, kerapatan lamun dan presentasi tutupannya pada 2 kali pengambilan sampel di perairan Teluk Aur dan Pantai Bandengan yang disajikan dapat dilihat pada tabel 1. Pada perairan Teluk Aur yang tertinggi yaitu pada line ketiga, sedangkan pada perairan Pantai Bandengan yang tertinggi yaitu pada line ke-1. Nah, penutupan lamun berkisar 14-36,33% di perairan Teluk Aur dan di Bandengan 43,67 sampai 62,33%. Adapun nilai biomasa lamun pada Oktober 2017 di perairan Teluk Aur dan perairan Pantai Bandengan dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien di perairan dan musim karena bulan Oktober mulai turun hujan. Menurut Loveley dan Grimsditch, jenis lamun yang secara morfologi berukuran besar cenderung mengembangkan biomasa yang tinggi. Enhalus acoroides memiliki morfologi yang paling besar di antara spesies lamun lainnya, sehingga diduga Enhalus acoroides sebagai penyumbang biomasa yang tinggi. Selain itu, biomasa bagian bawah lebih tinggi karena ikan dari hasil fotosintesis yang disimpan pada bagian di bawah substrat, sehingga biomasa pada rizoma di bawah substrat lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan lainnya. Nah, langsung saja kesimpulan dari penelitian ini adalah pada ekosistem lamun di perairan Teluk Aur dan Bandengan, Jepara terdapat 6 spesies yaitu Cimodocea cerulata, Cimodocea rotundata, Thalassia hemprisi, Enhalus acoroides, Halodule uninervis, dan Syringodium isoetifolium. Kerapatan lamun tertinggi pada bulan Juni 2017 di Stasiun Perairan Teluk Aur pada Stasiun 3 dengan tutupan 32,67% dan lamun jarang ditemukan yaitu pada Stasiun 2 dengan tutupan 14%. Pada waktu yang sama di perairan Bandengan lamun paling banyak ditemukan pada Stasiun 1 dengan tutupan 56,33% dan lamun jarang ditemukan pada Stasiun 2 sebanyak 1,33 dengan tutupan 43,67. Nah, biomasa lamun tertinggi terdapat pada bulan Juni 2017 di bawah substrat. Kemudian nilai karbon tertinggi juga terdapat pada bulan Juni 2017 pada bagian bawah substrat, lebih besar dibandingkan dengan kandungan karbon pada bagian atas substrat yang berkisar 174 sampai 1332,6 gram GC per meter persegi. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Atas kesalahannya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk presentasi kedua dari kelas D dipersilakan. Andi Uswatunasana. Silakan Andi. Andi Uswatunasana ada? Andi? Ya, sambil menunggu kita lanjut untuk presentasi selanjutnya orang ketiga dari kelas D, Rijal Saputra Hasembaga. Silakan Rijal. Presentasi. Izin bertanya Farid. Iya, silakan Rifan. Untuk presentasi dari kelas A sudah pas 5 orang. Iya, sudah. Untuk lebih jelas bisa lihat melalui chatroom Rifan. Udah 5 orang, Ain, Ira, Zahra, Vina dengan Karman. Oh, oke. Jadi izin masuk. Jadi kalau yang ingin
presentasi, itulah yang ingin presentasi, kan tidak kebagian, gunakan sebentar sesi tanya jawab. Nanti notulen itu yang akan tulis, dan nama-nama ini kan yang akan Ibu lihat. Iya. Oke, Carmen, oke. Ya, silakan Rizal. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan jurnal yang saya analisis, yaitu berjudul Nilai Ekonomi Ekosistem Lamun di Pulau Nain, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia. Baik, adapun isi jurnal ini membahas tentang nilai ekonomi ekosistem lamun di Pulau Nain, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia. Baik, Pulau Nain dan ada sumber daya alam sekitarnya, termasuk sumber daya lamun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi ekosistem lamun di Pulau Nain. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner penilaian ekosistem lamun menggunakan total nilai ekonomi, yaitu total nilai ekonomi berbasis penggunaan dari penggunaan langsung, penggunaan tidak langsung, dan penggunaan operasional. Dan nilai ekonomi berbasis non penggunaan yang terdiri dari nilai keberadaan dan nilai warisan. Kemudian nilai guna langsung yang diperoleh dari perikanan adalah sebesar 20.514.110 rupiah, yang kemudian diperoleh sekitar 458.883.961. Kenapa? Ada suara. Rizal. Sebelum lanjut, disesuaikan dulu mic-nya. Sudah kedengaran suara saya, Pak? Oke, pas, boleh. Iya. Kan tidak diperoleh besar 458.803.961. Kemudian sebagai nilai pembibitan ikan dan penyerap karbon yaitu berkisar 5.113.171.200 rupiah. Kemudian sebagai nilai keanekaragaman hayati yaitu 323.270.400. Kemudian sebagai nilai eksistensi yaitu berkisar 2.411.440 rupiah. Kemudian nilai warisan masing-masing sehingga total nilai ekonomi ekosistem lamun di Pulau Nain adalah sebesar 28.460.847.001 rupiah. Nah, nilai ekonomi tersebut menunjukkan kontribusi ekosistem lamun bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Pulau Nain. Keberadaan padang lamun secara langsung dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan metode kesediaan untuk membayar berdasarkan metode Contingent Valuation Method atau CVM. Metode ini merupakan metode penilaian melalui survei langsung terhadap tanggapan individu terhadap kesediaan untuk membayar komoditas lingkungan atau sumber daya yang tidak dapat dipasarkan. Nah, pendekatan CVM dilakukan dalam 5 tahap sebagai berikut yang dikatakan oleh Fauzi 2004.
Yang pertama itu membuat hipotesis pasar, yang kedua memperoleh nilai lelang, yang ketiga memperkirakan nilai lelang, yang keempat menentukan kurva lelang, dan yang kelima menggabungkan data dengan mengalihkan rata-rata WTP dengan jumlah nilai guna warisan. Nah, nilai tersebut diperkirakan dari sumber daya ekosistem lamun yang dapat dimanfaatkan di masa depan oleh generasi penerus dalam kondisi saat ini, PAUJ 2004. Nilai warisan ekosistem lamun dihitung dengan pendekatan estimasi, di mana nilai warisan atau BF diestimasi sebagai BF sama dengan 10% kali total nilai pengguna langsung. Nah, nilai ekonomi total yaitu nilai tersebut ditentukan berdasarkan sebagai total nilai ekonomi sama dengan nilai pakai plus nilai non guna sama dengan dalam kurung nilai penggunaan langsung plus nilai penggunaan tidak langsung tambah nilai operasional tambah dalam kurung nilai keberadaan plus nilai warisan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi jurnal yang saya analisis. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Rizal. Untuk selanjutnya Andi Uswatu Nasana, kebetulan masih bermasalah jaringan. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan pada presentasi orang keempat, Sasmianti. Silakan Ya. untuk presentasi. Bisa didengar suaraku? Iya, bisa. Oh iya, tunggu. Kalau Iswan kah? Supi. Kamu ini Begini. Tunggu, ajar dulu di mana presentasi sekarang baru? Farid. Ya, kenapa? Ini presentasi sekarang tuh. Apa yang bisa? Iya, presentasi sekarang. Apa yang bisa? Iya, presentasi sekarang. Apa yang bisa? Apa yang di Kenapa Sasmi? Apa? Ketik tab atau seluruh layar Anda? Nanti ini coba ini di laptop masalahnya. Seluruh layar. Baru share. Nih, kenapa dia tak mau? Tunggu. Sudah? Iya, Ada iya. ya? Ada? Ada kelihatan? Sudah? So muncul ya? Iya, Ya, Ada juga, ada. Ada. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Kelimpahan dan Keanekaragaman Epifauna di Area Padang Lamun, Pulau Serangan, Bali. Dengan nama penulis jurnal yaitu Ilmi Amalia Iwayan Restu dan Endang Wulandari Surya Ningtyas. Dengan jenis jurnal Journal of Marine and Aquatic Science dengan volume 6 nomor 1 halaman 59 sampai 66. Kemudian tahun terbitnya yaitu 2020. Baik, pada jurnal ini saya langsung saja pada metode penelitian. Di sini metode pengambilan datanya dilakukan pada bulan Februari 2017 di perairan pantai Pulau Serangan, Bali dengan 3 kali pengambilan sampel epifauna. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat sampling.
dan dilakukan pada 3 stasiun, yaitu stasiun pertama merupakan area wisata, kemudian stasiun kedua merupakan area yang jarang diaktivitas, dan yang terakhir yaitu stasiun ketiga merupakan area sekitar budidaya rumput laut. Nah, kemudian pada analisis data pada jurnal ini, yang pertama ada kemelimpahan epifauna, di mana kemelimpahan merupakan banyaknya individu untuk setiap jenis. Nah, perhitungan kelimpahan spesies epifauna menggunakan rumus DI sama dengan NI per A. Nah, di mana D adalah jumlah kelimpahan individu per meter kuadrat, NI adalah spesies KI, dan A adalah luas daerah sampling. Nah, kemudian pada keanekaragaman epifauna, di mana indeks keanekaragaman fauna merupakan kajian indeks yang sering digunakan untuk menduga kondisi suatu lingkungan perairan berdasarkan komponen biologi. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung keanekaragaman spesies epifauna adalah rumus dari indeks diversitas Shannon-Wiener, yaitu di mana rumusnya H aksen sama dengan min sigma Fi sama dengan tunggu. Min sigma SI sama dengan 1 PI ln PI, di mana PI adalah NI per N, H aksen adalah indeks keragaman Shannon-Wiener, NI adalah jumlah individu setiap jenis KI, dan N adalah jumlah total individu semua jenis. Kemudian pada kerapatan jenis lamun. Nah, kerapatan jenis lamun yaitu jumlah total individu suatu jenis lamun dalam unit area yang diukur. Nah, kerapatan jenis lamun mempunyai variasi secara kuantitatif terhadap perbedaan pada setiap lokasi. Kerapatan jenis lamun dihitung menggunakan rumus, yaitu KI sama dengan NI per A, di mana KI adalah kerapatan jenis KI, NI adalah jumlah total individu dari jenis KI, dan A adalah luas area total pengambilan sampel. Kemudian lanjut pada hasil pembahasannya di sini, di mana yang pertama komposisi jenis epifauna. Nah, epifauna di perairan pantai Pulau Serangan diperoleh sebanyak 29 spesies dari 3 filum dan 3 kelas. Nah, filum tersebut meliputi filum Echinodermata yang terdiri dari kelas Asteroidea, kelas Ophiuroidea, kelas Echinoidea, dan kelas Holoturoidea. Filum Mollusca terdiri dari kelas Bivalvia dan Gastropoda, sedangkan filum Arthropoda hanya dari kelas Crustacea. Kemudian yang kedua yaitu kelimpahan epifauna. Hasil perhitungan kelimpahan total menunjukkan bahwa kelimpahan tertinggi terdapat di stasiun 1, yaitu sebesar 25,1 individu per meter pangkat 2. Kemudian kelimpahan terendah terdapat di stasiun 2, yaitu 19,1 individu meter pangkat 2, sedangkan nilai kelimpahan di stasiun 3 sebesar 21,1 individu per meter pangkat 2. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman epifauna, di mana nilai indeks keanekaragaman epifauna di ketiga stasiun memiliki nilai yang bervariasi, di mana stasiun 1 dan stasiun 2 memiliki indeks keanekaragaman dalam kategori sedang, yaitu secara berturut-turut 2,211 dan 2,132, sedangkan di stasiun 3 memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis dalam kategori rendah, yaitu 1,853. Nilai indeks keanekaragaman yang berbeda tersebut dikarenakan memiliki area penelitian dengan tipe substrat dan kondisi lingkungan yang berbeda di ketiga stasiun. Kemudian keempat, ada kerapatan jenis lamun di sini, di mana nilai total
ada nilai total kerapatan jenis lamun, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga stasiun, jenis lamun yang banyak ditemukan adalah jenis lamun Syringodium esoitifolium dengan nilai kerapatan total tertinggi di semua stasiun, yaitu sebesar 1073 tegakan per meter pangkat 2, disusul oleh lamun jenis Thalassia hempricci sebesar 974 tegakan per meter pangkat 2, sedangkan kerapatan jenis lamun terendah terdapat pada spesies Thalassodendron ciliatum, yaitu 86 tegakan per meter pangkat 2, sedangkan jenis lamun yang mendominasi dari ketiga stasiun adalah jenis lamun Halodule uninervis dengan nilai kerapatan total 468 tegakan per meter pangkat 2, lebih rendah dibandingkan jenis Enalus acorides yang memiliki nilai kerapatan total 525 tegakan per meter pangkat 2. Kemudian di sini ada faktor-faktor fisik kimia perairan, di mana ada suhu. Hasil pengukuran suhu di ketiga stasiun yang diperoleh selama 3 minggu memiliki kisaran nilai antara 27,6 sampai 28,4. Ya, ini OC. Terlihat pada gambar di bawah. Nilai pengukuran suhu tertinggi terdapat pada stasiun 2, yaitu sebesar 28,4 derajat Celcius. Nilai suhu terendah terdapat pada stasiun 1, yaitu 27,6 derajat Celcius, sedangkan pada stasiun 3 nilai suhu yaitu 28,3 derajat Celcius. Kemudian ada pH. Kemudian ada pH, di mana hasil pengukuran pH di ketiga stasiun yang diperoleh selama 3 minggu memiliki kisaran nilai antara 7,7 sampai 7,9. Lihat pada gambar ini, di mana nilai pH pada masing-masing stasiun berbeda. Nilai pH tertinggi terdapat di stasiun 1, yaitu sebesar 7,9, dan nilai pengukuran pH terendah terdapat di stasiun 3, yaitu 7,7, sedangkan di stasiun 2 nilai pH 7,8. Kemudian ada salinitas. Nah, hasil pengukuran salinitas di ketiga stasiun yang diperoleh selama 3 minggu pengambilan memiliki kisaran nilai 28 sampai 30 ppt. Nilai pengukuran salinitas tertinggi terdapat pada stasiun 1, yaitu sebesar 30, sedangkan pada stasiun 2 dan stasiun 3 memiliki nilai salinitas yang sama, yaitu 28. Kemudian yang terakhir yaitu PO atau oksigen terlarut, di mana hasil pengukuran di ketiga stasiun yang diperoleh dari 3 minggu pengambilan memiliki kisaran nilai antara 4,5 sampai 4,7 mg/1. Nah, pada jurnal ini di sini saya menulis kesimpulan bahwa epifauna yang mendominasi di Pulau Serangan ialah Clibanarius, Taeniacus, Calcinus, Leavimanus, dan Chenabita sp. Nilai kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 1 sebesar 25,1 individu per meter pangkat 2, dan nilai kelimpahan terendah terdapat pada stasiun 2, yaitu 19,1 individu meter pangkat 2. Tingkat keanekaragamannya termaksud dalam kategori sedang pada stasiun 1 dan 2, sedangkan pada stasiun 3 tergolong rendah. Parameter kualitas air di Pulau Serangan masih tergolong normal dan layak untuk kehidupan epifauna dan biota laut lainnya. Baik, sekian dari pemaparan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. Ini bagaimana ini? Kita lanjut pada
yang berhalangan jaringan. Barangkali sekarang sudah bisa. Andi Wiswatmasana. Ada dalam room? Andi? Halo? Oke, sudah bisa, Halo? bisa langsung presentasi. Bisa langsung share screen, langsung sharing. Iya, ada. Silakan. Halo? Ya, silakan Andi. Andi Wiswatun bisa? Halo? Ya, Andi, ya, ada. Guys. Ada ini? Berapa Lia? Dapat lihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. membaca Saya hasil analisis jurnal Sebelum lanjut, Andi coba dengan judul estimasi pada. Kenapa? coba model landscape coba supaya lebih jelas presentasi. Kasih miring. Ya. miringkan Una. Una. Halo, dapat dengar? Iya, ada. Ya. Dapat dengar ini? Ya, ada. Ya. Halo? Oke, adapun judul jurnal yaitu Ekosistem Lamun di Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, yang ditulis oleh Ahmad Romadoni dan Ahmadon. Dia Tak keluar. Dia bilang juga jaringan tak bagus. Oh, oke. Sambil menunggu Andi Sotonasana siap, kita lanjutkan untuk orang kelima dari kelas B. Aprilia Putri Hala, silakan. Oke, terima kasih. Bentar ya, guys. Ada, Ibu. Ada. Sorry. Mana sih?
Ini guys, tunggu guys. Tunggu ya guys. Ada guys? Ada. Iya, sudah. Muncul? Iya, ada April. Iya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan judul jurnal yang saya telaah, yaitu Simpanan Karbon pada Lamun di Perairan Tanjung Benoa, Bali. Jurnal ini ditulis oleh Indrawan Gede Surya dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada tahun 2020. Jenis jurnal ini yaitu Journal of Marine and Aquatic Science. Dalam pendahuluan, penulis menjelaskan dampak negatif yang dapat terjadi dari perkembangan industri. Penulis juga menjelaskan definisi gas CO2 akibat akumulasi gas rumah kaca. Selain itu, pada bagian pendahuluan ini, penulis menjelaskan peran besar di suatu siklus karbon yang diserap pada padang lamun, dan menjelaskan tentang wilayah Tanjung Benoa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 yang berlokasi di perairan Tanjung Benoa, Bali. Penentuan titik stasiun pengamatan dilakukan secara purposif sampling yang dibagi menjadi 7 titik dan berpatokan pada kerapatan lamun yang dianggap bisa mewakili keadaan perairan tersebut. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah transek kuadrat untuk mengamati ekosistem lamun, termometer untuk mengukur suhu, refraktometer untuk mengukur salinitas, pH meter untuk mengukur tingkat derajat keasaman perairan, diometer untuk mengukur oksigen terlarut, oven dan tanur listrik untuk analisis biomasa lamun, serta GPS untuk menentukan titik lokasi penelitian. Untuk pengambilan sampel di lapangan tersendiri, pengambilan sampel di lapangan yaitu kerapatan lamun dan pengambilan sampel biomasa lamun. Untuk analisis data yang pertama yaitu kerapatan lamun. Persamaan yang dipakai untuk menghitung kerapatan lamun ini ditunjukkan oleh persamaan berikut, yaitu DI sama dengan sigma NI per AI, di mana DI merupakan kerapatan jenis, NI jumlah total tegakan spesies, dan AI merupakan luas daerah sampling. Skala yang dapat digunakan pada peneliti kali ini mengacu pada kerapatan bisa dikategorikan menjadi 5 acuan guna mengambil sampel memakai transek kuadrat. Nah, untuk skalanya ini dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian untuk analisis biomasa lamun dan kandungan karbon. Biomasa lamun ini bisa dicari dengan menghitung berat kering dibagi per perluasan area menggunakan persamaan berikut, di mana B sama dengan W per A. B merupakan biomasa lamun, W berat kering lamun, dan A luas area transek. Kemudian hasil dari perhitungan biomasa digunakan untuk perhitungan kadar abu dan kadar bahan organik menjadi berat sampel. Rumus yang dipakai guna menghitung kadar abu pada jaringan lamun dengan metode pengabuan dapat ditunjukkan oleh persamaan berikut. Kadar abu sama dengan C kurang A per B kurang A kali 100%, di mana A merupakan berat cawan, B berat cawan ditambah berat sampel, C berat cawan ditambah berat abu. Guna menghitung bahan organik menggunakan metode pengabuan bisa ditentukan dengan menghitung pengurangan berat saat pengabuan sebagai berikut. Kadar bahan organik sama dengan C kurang A kurang C kurang A per B kurang A kali 100%. Setelah memperoleh hasil kadar bahan organik, kemudian menghitung kandungan karbon jaringan lamun menggunakan persamaan berikut. Kadar bahan organik sama dengan bahan organik per 1,724, di mana 1,724 merupakan konstanta nilai bahan organik. Nilai hasil kandungan karbon di atas menunjukkan rata-rata sebagai nilai kandungan karbon jaringan lamun. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan hasil penelitian, kerapatan jenis lamun dari 7 stasiun nilai kerapatan lamun tertinggi terdapat pada 3 titik, yaitu sebesar 1.252 tegakan per meter kubik, sedangkan nilai total kerapatan terendah terdapat pada titik 7, yaitu sebesar 195 tegakan per meter kubik.
Kerapatan jenis lamun yang diperoleh pada Tanjung Benoa lebih tinggi jika dibandingkan dengan kerapatan lamun di Pulau Serangan yang diperoleh Marta dan kawan-kawan pada tahun 2019, yaitu berkisar antara 4 sampai 777 tegakan. Berdasarkan kategori kondisi kerapatan lamun Amran 2010, maka ekosistem lamun pada titik 3 termasuk dalam kondisi sangat rapat, sedangkan pada titik 7 termasuk dalam kondisi jarang. Rendahnya nilai kerapatan pada titik 7 diduga terjadi karena adanya aktivitas manusia seperti water sport dan kegiatan kapal nelayan. Kegiatan antropogenik di wilayah pesisir seperti aktivitas nelayan, berlabuhnya kapal-kapal kecil, dan rekreasi atau wisata pantai, baik itu langsung maupun secara tidak langsung, juga dapat mempengaruhi eksistensi di lamun. Jenis lamun yang memiliki biomasa tertinggi adalah Thalassia hempricci dengan nilai sebesar 3.199,5. Kemudian ada Cimodocea cerulata sebesar 2.769,6. Ada Cimodocea rotundata sebesar 2.624,9. Kemudian ada Halodule uninervis sebanyak 1.460,9. Halodule jenis Pinifolia 1.453,9. Syringodium isoetifolium sebesar 403,5 dan nilai biomasa terendah adalah jenis lamun Halopila ovalis dengan nilai biomasa sebesar 107,2. Tingginya nilai biomasa lamun Thalassia hempricci dikarenakan morfologi lamun tersebut lebih besar dari jenis lamunnya. Sedangkan rendahnya nilai biomasa lamun Halopila ovalis dikarenakan morfologi lamun jenis Halopila ovalis ini paling kecil dari jenis lainnya. Hasil analisis yang telah didapatkan presentasi bahan organik dan kadar abu di bagian atas dan bawah substrat, di mana nilai bahan organik pada bagian bawah memiliki presentasi lebih tinggi daripada atas substrat. Nah, kesimpulan pada jurnal ini yaitu di bagian kesimpulan, penulis cukup jelas menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu total kerapatan ekosistem padang lamun di perairan Tanjung Benoa, Bali termasuk dalam kategori jarang hingga sangat rapat. Jenis lamun yang memiliki kerapatan tertinggi adalah Thalassia hempricci, sedangkan jenis lamun yang memiliki kerapatan terendah adalah Halopia ovalis. Kualitas perairan Tanjung Benoa, Bali secara umum masih sesuai dan mendukung untuk pertumbuhan lamun. Simpanan karbon lamun perairan Tanjung Benoa, Bali, diketahui bahwa substrat lebih tinggi daripada simpanan karbon padang lamun pada bagian atas substrat. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih April. Kita lanjut untuk presentasi orang ketiga dari kelas B. Andi Uswatu Nasana, sudah bisa presentasi sekarang? Halo, jelas ini suara? Iya, jelas. Iya, ada. Halo. Bisa langsung presentasi Andi. Dapalia ini? Halo? Belum ada Andi. Belum ada. Tunggu. Baik. So ada? Belum. Halo? Belum ada. Ya Allah. Halo? Sudah. Kasih ini di ini, Jo. Sudah. Iya, ada. Tunggu dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun judul jurnal estimasi stok karbon pada ekosistem lamun di Pulau Raas, Kabupaten Aceh, dengan penulis Ahmad Romadoni dan Agus Ramadan. Di dalam penulis salah satu ekosistem lamun dapat berperan dalam karbon dioksida, yaitu pada lamun memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengakumulasi karbon karena waktu pergantian komponennya yang relatif lambat dan lama. Ekosistem lamun dapat menyerap karbon dari atmosfer dan mengendapkannya dalam jaringan atau dalam sedimen dalam waktu yang lama, sehingga keberadaan ekosistem lamun sangat diperlukan dalam upaya penyerapan karbon. Salah satu wilayah yang memiliki ekosistem lamun dan memiliki potensi penyerapan karbon adalah Pulau Raas. Secara umum, kondisi dari ekosistem di Pulau Raas masih terjaga sehubungan dengan kontribusi lamun dalam upaya penyerapan karbon. Halo? Halo? Ya. Ada. Ada terus. Ya, ada. Selanjutnya, adapun tujuan nulis melakukan penelitian ini diketahui masih potensi penyimpanan karbon biomasa atau stok karbon yang terdapat di jaringan lamun bagian atas substrat atau daun dan bagian bawah substrat atau rizoma. Penulis melakukan ini Desember 2008 sampai Januari 2019 di Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, terdapat 3 titik stasiun. Stasiun pertama berada di Pelabuhan Raas, stasiun kedua berada di Pulau Talanga, dan stasiun ketiga berada di Pulau Talango Air. Data dilaksanakannya di Laboratorium Dasar Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama pengamatan umum lamun. Pengamatan umum meliputi jenis dan kerapatan lamun. Sebelum pengamatan dilakukan survei awal guna melihat distribusi terkait dengan penentuan letak garis dari transek. Penentuan titik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yang mengacu pada kondisi fisiografi lokasi yang dimaksudkan dapat mewakili atau menggambar kondisi perairan tersebut. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 stasiun dan pada setiap stasiun terdiri dari 3 transek garis dan pada masing-masing transek garis terdapat 3 transek kuadrat. Pengamatan lamun dilakukan dengan cara menempatkan transek kuadrat dengan ukuran 1 kali 1 meter bersamaan. Pada saat dilakukannya pengamatan kondisi lamun, dilakukan juga pengukuran kondisi kualitas perairan air, yaitu berupa suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, dan kecerahan. Kedua yaitu analisis data kerapatan lamun. Kerapatan lamun diperoleh dengan menghitung lamun yang diamankan transek kuadrat berukuran 100 x 100 cm. Dan untuk memudahkan pengamatan dibuat kisi-kisi 20 cm x 20 cm. Sampling dilakukan secara sistematis dari pantai tegak lurus sampai tidak ditemukan lamun, dengan jarak antara garis transek sekitar 20 meter. Jumlah tunas setiap jenis lamun di dalam transek dihitung untuk mengetahui kedapatannya. Jumlah titik sampling pengamatan sebanyak 27 titik yang terbagi dalam 9 garis dengan transek tegak lurus dari pantai. Adapun rumusnya yaitu DI sama dengan sigma NI per A, di mana DI adalah kerapatan jenis individu, sigma NI jumlah tegakan lamun jenis individu, dan A itu luas transek. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisa biomasa lamun. Setelah didapatkan sampel lamun, selanjutnya dilakukan analisa laboratorium dengan memisahkan
Setiap jaringan lamun terbagi menjadi daun, akar, dan rizoma sesuai analisa biomassa dari ASKAP 2009. Analisa kandungan karbon didapatkan dari hasil analisa biomassa sebelumnya. Analisa kandungan karbon dilakukan di setiap sampel pada seluruh titik pengamatan. Analisa kandungan karbon dilakukan dengan metode pengabuan. Biomassa lamun dapat dicari dengan rumus B sama dengan W kali D, di mana B adalah biomassa lamun, W berat kering lamun, dan D kerapatan lamun. Yang keempat yaitu perhitungan kandungan karbon. Perhitungan nilai kandungan karbon lamun dilakukan dengan metode pengabuan yang digunakan Helrich, di mana kadar abu, di mana rumusnya yaitu kadar abu C kurang A per B kurang A kali 100%, dan kadar bahan organik yaitu B kurang A kurang C kurang A per B kurang A kali 100%, di mana keterangannya itu berat cawan tambah sampel, dan berat cawan tambah berat abu. Kandungan karbon dihitung yaitu di mana dihitung kadar bahan organik per 1,724 yang merupakan konstanta nilai dari bahan organik. Adapun hasil penelitian yaitu secara keseluruhan di dalam pembahasan penulis sudah bisa memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, yaitu untuk mengetahui estimasi stok karbon pada lamun di Pulau Raas, di mana Andi sana bisa lanjut. Terpental, Kat. Keluar dia. Oh ya. Ya, jadi presentasi tadi saya rasa cukup dari Anda. Nanti kita akan sesuaikan pada pertemuan selanjutnya. Seperti kesepakatan sebelumnya, tanya jawab akan kita sesuaikan berdasarkan waktu. Kebetulan waktu sekarang menunjukkan 21:24 dan 9:24, jadi sedikit lagi 9:30. Jadi diskusi kali ini kita cukupkan sampai sini, boleh? Untuk tanya jawab nanti kita akan lanjutkan melalui grup WA. Jika masih ada yang dipertanyakan, nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab melalui grup WA. Saya pikir cukup. Saya ucapkan terima kasih dan mewakili presentasi hari ini. Jika masih ada yang keliru, kami memohonkan maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya minta tolong kirimkan sosmed. Oke. Iya, boleh.